Gudan sayang, ternyata kau mempersiapkannya dengan begitu sempurna. Benarkan Aksat? Iya, Ibu. Terima kasih, Nenek. Nenek ada pekerjaan di dapur, aku akan menyelesaikannya. Wow, makanannya banyak sekali. Apa kalian bertiga yang membuatnya? Artinya menantuku bisa bekerja tanpa bimbinganku ya? Wah, bagus sekali. Coba aku cium. Luar biasa. Baunya enak sekali. Kelihatannya juga enak. Hah? Kau membuat matarki sabzi? Siapa yang mau memakan itu? Ini satu-satunya sabzi yang aku benci. Aku tidak suka sama sekali. Tapi makanan yang lainnya luar biasa. Karena itu kami tidak pernah bertanya padamu. Karena kau selalu mementingkan dirimu sendiri. Dan kau tidak pernah tahu apa yang disuka atau tidak disukai anggota keluarga ini. Apa kau pernah menanyakannya? Ibu Antara menyukai matarki sabzi. Jadi kami membuatnya hari ini. Dan untuk kau ketahui, kau perlu memahami keluarga kami, Gudan. Tapi kau tidak tertarik melakukan itu semua, bukan? Semua orang memang mengenalmu sebagai Gudan Jindal, Gudan. Tapi kenyataannya, kau tidak bisa jadi bagian dari keluarga ini dalam arti sebenarnya. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Kau itu akan selalu menjadi wanita lain dalam hidup EJ, Gudan. Apa kau tahu? Kenapa kami tidak pernah bertanya padamu? Karena sampai saat ini, kami menganggap Ibu Antara sebagai ibu mertua kami. Kami selalu mengingat apa yang dia suka dan tidak suka. Hari ini adalah harinya. Bukan kau. Durga, aku pikir kau memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi kau pikir aku adalah wanita lain dalam kehidupan Paman EJ ya? Tapi kalau kau melihat sesuatu dari sudut pandangku, kau akan mengerti bahwa aku menganggap rumah ini dan juga semua anggotanya sebagai milikku, keluargaku. Aku menyayangi kalian semua. Aku tahu kau menganggapku orang lain, Durga. Tapi ini pernikahan pertamaku. Ini pertama kalinya aku menjadi istri. Sekaligus menjadi ibu mertua. Dan untuk pertama kalinya juga aku menjadi menantu. Jadi inilah yang terpenting bagiku. Dan aku tidak perlu memikirkan hal lain. Kalian sudah menjagaku. Semuanya mentolerir semua kesalahanku. Durga, kau telah memperbaiki kesalahanku. Kau tidak pernah membuatku merasa seperti orang asing. Bagaimanapun juga, kau akan memasak hari ini. Itu karena kau lebih mengenal Antara dan anggota keluarga daripada aku, kan? Dan Durga, aku tidak ingin ada yang salah hari ini. Aku yakin semua akan berjalan lancar di bawah tanggung jawabmu. Dan Durga, akan kupastikan tidak ada yang salah selama puja peringatan kematian Antara hari ini.
sekali kau. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau sudah menolak perwira senior. Tuan jangan khawatir, percayalah pada saya. Saya akan memperbaiki semuanya termasuk kaset ini. Tapi ini butuh waktu, Tuan. Ini akan memakan waktu lama. Apa kau tahu betapa pentingnya kaset ini bagiku? Aku perlu kaset ini hari ini juga. Kau mengerti? Iya, Tuan. Tuan, saya akan menyelesaikan pekerjaannya. Ada apa, Vikram? Aku belum pernah melihatmu begitu marah. Kau stres karena pekerjaan. Kasus apa yang sedang kau tangani? Bisa dibilang aku bergabung dengan kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau aku tidak bisa selesaikan kasus ini, semuanya akan hancur. Dengar, memang penting untuk fokus pada pekerjaan dan juga kasusmu. Tapi sebaiknya jangan biarkan hal itu sampai mengganggu kesehatan. Sebaiknya kau istirahat saja. Ambil ini. Kenakan pakaian ini. Puja akan segera dimulai. Cobalah untuk rileks. Hari ini peringatan kematian Antara. Rencanaku adalah mengeksposmu saat puja pada hari peringatan kematian Antara agar jiwa kakakku bisa beristirahat dengan tenang. Paman Eje, nenek memanggilmu. Makanannya sudah siap, periksalah dulu. Ayo. Baik, aku datang. Aku akan menemuimu di luar. Seharusnya Aksat Jindal takut padaku seperti dirimu. Apa kau takut meninggalkan dia berduaan denganku? Tidak. Aku akan meninggalkan dia berduaan denganmu. Itu bukan masalah besar bagiku. Tapi tolong katakan satu hal padaku, Pak Rawat. Apa kau tidak jadi menghentikan pujanya? 20 menit tersisa untuk melakukan puja. Apapun bisa terjadi dalam 20 menit. Bagaimana kalau Aksat Jindal mencuci tangannya setelah mencicipi makanan dan asam keluar dari keran, bukannya anu? Kau tahu apa yang kemudian terjadi? Aku akan merasa tidak enak. Karena tangannya akan hancur sebelum aku memborgolnya. Benar kan? Kau tidak akan melakukan itu. Kau sama sekali tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Kau sudah membuang-buang waktuku sekarang. Lebih baik pergilah. Bagaimana kalau Aksat Jindal mencuci tangannya? Apa sudah selesai? Iya.
Maafkan aku. Apa yang telah kau lakukan? Sebenarnya aku berpikir Apa yang kau pikirkan? air. Ada apa dengan airnya, Gudan? Jawab aku. Apa yang terjadi, Gudan? Kenapa dengan airnya? Asam. Maksudmu ada asam di dalam air? Gudan, bagaimana bisa ada asam di dalam air? Airnya normal. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan. Kau sudah menghancurkan seluruh sapsinya. Karena makanan itu yang tidak kau sukai. Bukan begitu, Durga. Gudan, aku ingin kau pergi sekarang juga. Iya, baiklah. Pergilah, pergi. Ayo pergi dari sini. Aksat, Iya, Ibu. apa yang kau lakukan itu sudah salah. Gudan sudah bekerja keras untuk mempersiapkan semuanya. Iya, Ibu. Tapi aku bilang padanya, Aku tidak ingin dengar apapun. Dia sudah berusaha keras untuk membuatmu bahagia. Tapi kau lebih memilih untuk mengabaikan semua usahanya. Tidak ada wanita yang ingin melakukan puja di saat peringatan kematian istri pertama. Kau tahu, Aksat, prioritas Gudan adalah kebahagiaan keluarga kita saat ini. Tapi ternyata kau, hanya karena dia terpeleset dan menumpahkan sesuatu, kau marah-marah padanya. sudah, tenanglah, Ibu. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa Gudan tidak melakukan cukup banyak hal untuk peringatan kematian Antara. Tidak sama sekali. Dan bahkan aku tidak suka melihat Gudan ditegur oleh siapapun. Aku meninggikan suaraku ke Gudan hanya untuk menghentikan Durga. Jangan sampai mereka mengejek Gudan, Bu. Ibu, semua itu aku lakukan hanya untuk melindungi kehormatan Gudan. Itu saja. Aksat, caramu membicarakan Gudan, kau membuktikan bahwa kau telah menerimanya sebagai istrimu. Gudan pasti akan senang mengetahui hal ini. Nyonya Jindal, yang kau dapatkan hanyalah air mata ketika kau mendukung orang yang salah. Aku sudah coba yang terbaik untuk membuatmu mengerti. Tapi kau tidak mengerti. Kau memperlakukan dia dengan hormat. Kau peduli kepadanya. Tapi Nyonya Jindal, sebenarnya dia tidak pantas menerima semua ini. Hubungan itu tidak penting baginya. Terutama hubungan suami istri. Apa kau tahu apa perbedaan antara kau dan aku? Aku mengurusi urusanku sendiri. Tapi aku tidak tahu kenapa itu sulit bagimu. Bagaimana Paman EJ dan bagaimana dia memperlakukanku adalah masalah aku dan dia. Apa perlu melibatkan diri dalam urusan kami? Ya, aku setuju bahwa Paman EJ terkadang menegurku. Tapi dia tidak pernah menegurku tanpa alasan yang jelas. Bahkan hari ini dia meneriakiku karena aku telah menumpahkan Sapsi yang menjadi favorit Antara. Dan kenapa kau terus saja mengatakannya berulang-ulang kalau Paman EJ yang telah membunuh Antara? Pernahkah kau berpikir bahwa mungkin ada hal lain dalam cerita ini dan kau tidak memikirkannya? Iya kan? Sejauh yang aku tahu, aku tidak berpikir dia akan memukulnya, apalagi membunuhnya. Itu tidak mungkin. Semua pertanyaanmu itu akan dijawab di pengadilan nanti, Gudan. Saat Aksat Jindal ditangkap karena sudah melakukan pembunuhan, dia akan menjawab semua pertanyaanmu sendiri.
Ingatlah kata-kataku. Jika aku tidak bisa menyalakan lilin pada peringatan kematian kakakku, aku juga tidak akan membiarkan Aksat Jindal melakukan arti. Sebentar. Masih ada waktu 600 detik lagi untuk melakukan puja. Itu berarti 10 menit. Dan apapun bisa terjadi dalam waktu 10 menit ini. Iya kan, Tuan Rawat? Mungkin saja kau merusak rencanamu yang sudah disusun dengan baik. Anggap saja aku adalah bayangan Paman Eje. Kau tidak bisa menyakitinya dengan cara apapun. Tuan, sekarang Anda bisa menyelesaikan artinya. Iya, pendeta. Jadi Tuan Rawat meletakkan gagang lampu pada nyala api agar telapak tangan Tuan Jindal terbakar. Apa yang sedang kau lakukan? Sekarang hidup kita sudah terhubung satu sama lain. Aku juga harus menghormati Antara. Nenek, apa Nenek melihat itu? Dia akan melakukan puja tanpaku. Kau harus melakukannya bersamaku. Ya, Aksat. Gudan benar. Baiklah. Dan ini adalah menandai selesainya puja. Biar aku pasang kembali lampunya. Apa yang kau lakukan? Cepat, lepaskan, lepaskan. Apa yang telah kau lakukan, Gudan? Kenapa kau terus memegang lampu panas? Telapak tanganmu jadi terbakar seperti ini. Kenapa kau tidak merasa kalau itu panas? Lilinnya sudah panas. Kalau tidak tanganku yang terbakar,
maka tanganmu yang akan terbakar. Tidak apa-apa. Gudan, ambil ini. Oleskan pasta cendananya. Sini, Ibu, Kalau biar aku tidak, oleskan. tangannya akan melepuh. Ya, sebentar ya. Sudah kubilang aku bisa menjaga diriku sendiri. Kau tidak perlu khawatir tentang aku. Lihat apa yang telah kau lakukan. Telapak tanganmu jadi hangus seperti ini. Kebodohanmu tidak ada habisnya, Gudan. Puja sudah dilakukan seperti yang kau inginkan. Iya kan? Tuan Rawat. Tuan Rawat. Selamat datang. Silahkan gosokkan garam ke lukaku dan rayakan kemenanganmu, Gudan. Tuan Rawat, aku tidak punya niat seperti itu. Kau salah paham. Puja peringatan kematian Antara sudah selesai. Jadi aku membawakan persembahan. Kau sepertinya sudah melupakannya. Betapa pentingnya puja ini. Sekali saja Tuan Rawat, kesampingkan amarahmu dan pikirkan. Bagaimana perasaan Antara kalau dia melihatmu saat ini? Dia pasti kecewa. Makanlah kir ini. Makanlah. Gudan, jika menurutmu, aku bisa membahagiakan kakakku dengan makan kir ini, aku pasti akan memakannya. Tuan Rawat, apa yang kau lakukan? Hanya karena aku tidak melakukan puja. Pada peringatan kematiannya, tidak berarti aku tidak mencintai kakakku. Di hari aku mengekspos Aksat Jindal dan menyeretnya di depan umum dengan tangan di borgol, aku pasti akan melakukan puja ini. Dan di hari itu, aku juga akan menyalakan lilin itu. Tuan Rawat, aku mengerti amarah dan rasa sakitmu. Paman Eje dan aku juga kehilangan orang yang kami cintai. Tapi kau melampiaskan amarahmu pada orang yang salah untuk alasan yang salah. Sekarang beritahu aku. Kemana hilangnya foto itu? Bu, bagaimana fotomu ada di sini? Aku yang membawanya masuk.
Aku sudah bilang sebelumnya kan, kalau foto ibumu harus ditempatkan di sini. Dan dengan segala hormat, tapi kau tidak pernah mendengarkan apapun yang aku katakan. Jadi, kau yang telah melakukan ini. Itulah yang baru saja aku katakan. Kenapa kau merasa sangat khawatir? Nenek, apa itu kesalahan kecil? Sapsi favorit Ibu Antara telah dirusak Gudan sebelum acara puja, Nenek. Dan itu tidak sopan. Eji juga meneriakinya, kan? Kadang-kadang, aku mulai meragukan kepintaranmu. Kau tidak bisa melihat sebuah kebenaran. Atau kau memang sengaja memilih untuk mengabaikannya. Kau hanya melihat kalau Gudan merusak Sabi dan Aksat berteriak kepadanya. Tapi Durga, kau tidak melihat mereka melakukan arti bersama di hari kematian Antara. Mereka bersama pada saat arti, persis seperti pasangan suami istri. Aku merasa terharu melihatnya. Tadinya aku pikir mereka akan terpisah karena Antara. Tapi lihat apa yang terjadi. Kebalikan dari apa yang kita pikirkan. Antaralah yang sebenarnya sudah mempertemukan mereka di rumah ini. Aku bisa melihat impianku menjadi kenyataan. Kekosongan dalam hidup Aksat akan segera terisi. Dan semakin cepat kau menerima kebenaran ini, semakin baik untukmu, Durga. Kebahagiaan dan kegembiraan keluarga kita tergantung pada kebenaran ini, Durga. Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Sebenarnya, dibandingkan dengan apa yang kau lakukan untuk peringatan kematian Antara, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Gudan, aku setuju bahwa kita terpisah dua kutub. Benar kan? Peringatan kematian Antara telah mengingatkanmu pada ibumu. Apakah aku benar? Iya kan? Jika kau sudah selesai menatap aku, apa kita akan lanjutkan arti ini? Ambil ini. Dan lakukan arti untuk ibu. Kita melakukan puja pada peringatan kematian Antara. Jadi, kenapa tidak melakukan hal yang sama untuk ibuku? Itu juga akan membuatku bahagia. Halo? Tuan Rawan, Ya? kasetnya sudah kembali dari lab forensik. Dengan begitu bukti Anda sudah ada di sini. Baiklah. Aksat Jindal, kaset ini adalah paku terakhir di peti mati. Aku sudah menunggu lama untuk bukti ini. Bersiaplah untuk dihukum atas semua kesalahan. Sekarang bahkan Nyonya Jindal tidak bisa melindungimu dariku.
Bagus aku ada di sini. Sekarang aku di sini. Tuan Rawat akan menjauh dari Paman Eje. Kau berbagi kamar dengannya, tapi tidak tidur di samping suamimu. Tuan Rawat, kau sangat terpelajar. Tapi kau tidak punya sopan santun. Ini masalah antara aku dan suamiku. Apa pemerintah membayarmu untuk melakukan semua ini? Nyonya Jindal. Tuan Jindal sedang tidur. Bicaralah perlahan. Biarkan dia tidur. Mungkin ini terakhir kalinya dia tidur di kamar. Karena setelah hari ini, dia akan tidur di lantai penjara. Aku akan mendapatkan buktinya sebentar lagi. Dan itu akan terbukti bahwa suamimu Aksat Jindal sudah membunuh kakakmu. Ini sebuah hadiah kecil. Ini dariku untukmu. Dan ini juga untuk Aksat Jindal. Mungkin ini akan menjadi bagian dari momen terakhir kalian bersama. Oh ya, Gudan, seseorang datang untuk menemuiku. Hidup India. Hidup India. Ini paketnya, Tuan. Apa itu? Inilah yang akan membawa kehancuran Aksat Jindal. Aku sudah lama menunggu ini. Permainannya sudah selesai sekarang. Yang harus aku lakukan adalah menghancurkan Aksat Jindal. Aku tahu kalau hari ini akan datang. Pada hari aku mengekspos Aksat Jindal dan aku memborgolnya di hadapan semua orang. Aku akan melakukan puja untuk peringatan kematian kakakku. Itu dia. Tidak lagi. Aku rasa aku tidak perlu merahasiakan apapun dari Paman Eje. Aku harus mengatakan yang sebenarnya sebelum terlambat. Aku harus melakukannya. Sekarang juga. Ada apa? Aku tidak tahu bagaimana kau akan bereaksi terhadap ini. Tapi kalau kau mendengarkanku baik-baik, aku akan membuatmu memahami segalanya. Katakan kalau penting, atau biarkan aku melakukan pekerjaanku. Jangan ganggu aku. Tidak, ini sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Sudah, katakan saja. Aku dengarkan. Gudan, aku lelah. Sekarang cepat katakan, aku ingin tidur ini.
Baik, akan kuberitahu padamu. Katakan. Tapi pertama-tama, berjanjilah padaku kau tidak akan memarahiku. Aku tidak akan marah padamu. Sekarang tolong katakan. Dengar ya, apa yang kukatakan ini sangat serius. Jika aku tidak memberitahumu sekarang, situasinya hanya akan memburuk. Kau menganggap Tuan Rawat sebagai temanmu dan bagian dari keluarga ini. Iya. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat. Dia di sini bukan untuk kasus, tapi untuk membuatmu dihukum. Dia pikir kau yang bertanggung jawab atas kematian Antara. Aku ingin memberitahumu tentang ini sebelumnya. Tapi dia tidak membiarkanku untuk memberitahumu apapun. Dia bahkan mengancamku agar aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku percaya padamu. Aku tahu kau tidak mungkin melakukan hal itu. Kau tertidur. Jadi aku bicara sendirian. Tidak heran kalau kau tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah apa yang kukatakan. Untung saja dia tertidur. Kalau dia mendengar kebenaran tentang Tuan Rawat, dia tidak bisa tidur nyenyak. Aku akan mengatakan padanya pagi hari sebelum Tuan Rawat mengambil langkah lain. Karena aku tidak bisa menundanya lagi. Aku harus segera mengatakannya. Kenapa buru-buru, petugas? Kita bisa bicarakan ini di pagi hari. Silakan duduk. Aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun, Nyonya. Aku sudah memberikan seluruh waktu dan hidupku untuk kasus ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku punya bukti melawan Aksat Jindal. Ini adalah surat perintah untuk melawan dirinya. Aku perlu izinmu untuk menangkapnya. Kau menemukan buktinya? Dan dengan bukti yang aku temukan, tidak ada pengacara di dunia ini yang bisa menyelamatkan. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Aku akan mengubah jalan hidupmu besok, Aksat Jindal. Itulah janjiku untukmu. Istri keduamu, Gudan, akan menyaksikan kehancuran.